Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baiklah Bapak Ibu sekalian, malam ini kita coba lagi belajar tidak bosan-bosan ya. Semoga Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, iman yang semakin bertambah dengan belajar bahasa Arab. Amin ya rabbal alamin. Yang ini sudah kita bahas. Pulpennya di mana ya? Aduh, ketinggalan. Oh, ini ada. Nih ya, kayaknya gini. Yang ini sudah sedikit saya ulangin. Berarti kan ini suruh ngisi yang sini nih. Ini anta. Di sini tujarun. Ini jamak. Berarti antum. Ya kan? Ini juga tulabun. Berarti ini antum juga ini. Kalau ini di sini nomor 5 nih, coba misalnya kan ini apa di sini? Ini kan. Nah, ini laki-laki kah perempuan kah? Berarti ini apa? Isinya. Ya, Bapak Ibu gimana itu? Titik. Anti. Anti. Antum. Anti. Ini anti ya, Pak ya. Karena ini bintu. Bintu ya. Anti bintul mudarrisi gitu. Apakah kamu itu anak perempuannya Pak Guru itu gitu. Ini demikian juga ini nomor 2 ini. Apakah kamu sakit? Tapi sakitnya ini pakai tak marbutoh, berarti yang sakit ini perempuan. Anti maridoh. Ini sudah belum ya ini ya? Saya lupa ini. Sudah belum ya? Sudah belum sih ini? Kayaknya Pak Rifat dulu yang jawab nih. Sekali ini apa Pak Rifatnya? Ya. Nomor 3 jadi apa Pak Rifat? Halaman 89, nomor 3. Tobibatun. Antuna tobibatun. Iya, antuna. Nomor 6 bagaimana Pak Suhud? Pak Suhud. Nomor 6 Pak Suhud. Sabar aja sedikit. Terus ulang Pak Suhud. Gimana? Ikhwatu abasi. Ikhwatu abasin titik. Iya, ini abasin betul. Ini loh. Hamzahnya kan di sini. Ya. Berarti ini fathah. Ya. Ya enggak, Pak? Ini di sini Pak Suhud. Nah, kalau dia dia pasti gini Pak. Kalau dia gini, ini mesti bacanya nanti ini. Tapi kalau ini hamzahnya udah di atas begini, ini berarti pasti dia fathah. Ya kan? Antuna Pak. Ya, antuna betul. Antuna gimana bacanya ini? Antuna akhwatun abasin. Iya, ini tapi ini mudhaf loh, disandarkan ke sini. Syaratnya mudhaf bagaimana? Iya. Antuna akhtu abasin. Gimana? Iya, gimana? Ulang lagi, Pak. Saya nggak dengar ya. Antuna akhwatu abasin. Iya, akhwat. Ini akhwatu Abbasin gitu ya. Apakah kalian itu saudara-saudara perempuan dari Abbas gitu ya? Akhwatu Pak ya, bukan akhwatun ya. Bukan. Dia akhwat. Tun, tapi tunnya jadi tu, nggak boleh tun karena dia mudhof. Di Indonesia mereka bilang begini kan, akhwat. Ini sebetulnya yang benar itu begini.
akhwat. Tapi ya udah, ini sudah jadi bahasa Indonesia, saya tidak akan mempermasalahkan dan saya tidak akan menyalahkan karena ini sudah jadi bahasa Indonesia akhwat. Akhwat yang ada di nggak tahu di mana, di Jogja, di mana gitu. Sebetulnya itu akhwat. Jelas Pak Rifat? Jelas, Pak. Ya. Baik. Ada pertanyaan? Oh, ini ada pertanyaan. Sebentar, tapi yang bertanya udah masuk belum? Udah. Ya, sebentar ada pertanyaan nih, saya bacakan ya. Dari Ibu Yeni nih bertanya. Apa ini pertanyaan? Gimana ini? Ini bertanya, Baitul Imamil Al-Jadidi. Iya. Iya, sebentar enak piye ya. Enak saya tampilkan aja WhatsApp-nya sebentar ya. Pertanyaannya mana nih? Nih. Share. Ya, ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Sudah saya share kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Ya. Nah, ini di sini, coba perhatikan. Baik, ini rumahnya imam itu baru gitu ya. Ya enggak, ini misalnya kita lihat ini kalimat ini dulu. Bapak Ibu perhatikan ya, mohon konsentrasi ini. Rumahnya sang imam itu baru. Sekarang pertanyaannya, di sini tapi yang baru itu imam atau ini di sini? Di sini yang baru itu imamnya, bukan rumahnya. Kenapa? Karena ini imamnya pakai al, jadidnya ini pakai al. Perhatikan kembar ya. Berarti jadid ini mensifati imam. Ya enggak? Jelas Bapak Ibu? Nah, Pak, itu yang jadi dunya kalau nggak salah harusnya kasroh, Pak. iya, Imamil betul. jadi Ya, di. sabar. Sidi, Pak. Sidi, Pak. Sekarang dikit-dikit ini kita bahas. Baitul Imam ini sama ini kedudukannya apa, Bapak Ibu? Hubungannya apa? Mudhof ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih. Berarti ini sudah betul. Baitu ini udah betul, tanwinnya hilang. Kemudian imamnya menjadi imami ya enggak? Bukan imamin. Ya. Karena ada alif lam. Ada alif lam. Nah, tidak boleh tanwin. Dia juga tidak boleh tanwinnya karena ini alif lam. Tapi ini sudah betul. Baitul imami. Nah, terus di sini ada kata-kata jadid. Jadidnya ini mensifati siapa? Dilihat. Kok imam. Dia alif lam? Berarti dia mensifati imam. Kalau mensifati imam, dia harus persis dengan si imam. Imamnya ini kasrah kan? Ya enggak? Karena dia mudhof ilaih dari sini. Baitul imami. Berarti dia baitul imamil jadidi. Ini yang betul yang ini. Yang kedua ini. Gitu. Pak. Ya Pak, gimana Pak Diki? Jadid ini rumahnya imam itu baru. Jadi sifatnya ke rumah gitu Pak. Rumah Bukan, imam. Bukan, karena ini pakai al. Rumah pakai al apa enggak? Iya Pak. Tapi rumah maksudnya pakai al apa enggak? Enggak. Tapi Pak, maaf Pak. Yang saya tangkap maksudnya adalah kalau diartikan rumahnya imam itu baru. Jadi yang baru itu mensifati. Bapak salah tangkap karena bahasa Arab itu ada kodenya. Kodenya dia alif lamnya ini loh. Berarti dia mensifati si imam yang baru. Paham enggak? Paham. Kalau dia sekarang bisa sebentar. Dia nggak bisa mensifati rumah karena rumahnya nggak ada alif lam, sedangkan dia pakai alif lam. Tapi maaf Pak, kembali ke yang bertanya. Yang bertanya ini maksudnya
jadidnya ini ke rumah atau ke imam gitu, Pak? Yang Nggak usah bertanya ini. tanya, ini dilihat ini loh, dilihat ininya loh. Iya, iya. Dilihat ininya loh. Ini Iya, iya, penting kalau dalam bahasa ini penting. Kenapa nanti di Quran seperti itu? Kalau kita jangan pakai persepsi kita, tapi dilihat di situ. Karena nanti kalau enggak nanti Quran jadi persepsi kita. Kalau itu masalahnya nanti di Quran, akhirnya nanti pakai oh saya begini, menurut saya oh, enggak begitu. Harus dilihat, iya, iya. bukan menurut saya, tapi menurut ini gitu. Ya enggak? Ini pentingnya iya. belajar nahwu seperti itu supaya masing-masing orang tidak Salah pengertian. menurut pengertiannya masing-masing gitu. Makanya aturannya jelas. Sehingga Quran itu dipahaminya semua sama gitu. Karena harus ngikutin ini gitu. Oke, Pak, saya timbul pertanyaan, Pak. Kalau kalau saya apa? Kalau maksud saya misalkan rumah imam itu barunya ini untuk mensifati ke rumah imamnya, Pak, Nah, rumahnya. ini harus Gimana, Pak? dirubah. Ini tidak boleh alif Ah. lam berarti. Nah, Bapak harus bilangnya tanpa alif lam. Gitu. Nih. Baitul imamu. Baitul imami. Jangan pakai alif lam. Jadi dun. Jadi dun. Baitul imami jadi itu. Nah, kalau ini yang jadi itu rumahnya bukan imamnya. Nggak bisa dikatakan ini imamnya yang baru enggak karena ini nggak ada alif lam, sedangkan imamnya pakai alif Masya lam. Allah. Dan kamu nggak boleh mempersepsikan sendiri. Sekarang yang kedua ini yang Benar. baru rumahnya gitu Masya loh. Allah. Kalau bahasa Indonesia seperti itu nggak ada, makanya bisa ditafsir nanti nggak bisa detail seperti itu, tapi kalau bahasa Arab bisa sedetail itu. Ini keunggulan dari bahasa Arab. Baitul imami jadi dun, ya kan? Pak, gimana Pak? kalau kembali ke yang pertama, Pak. Maaf ya, Pak ya. Misalkan imamnya kan yang baru. Jadi al-baitu imamul jadi al-baitu imamul jadi di gitu. Apa? Al-baitu imamul jadi di. Al-baitu. Oh, nggak bisa kayak gitu, nggak bisa Pak? kalimatnya. Iya. Atau imam baitun. Itu nggak bisa mensifati rumah. Enggak, dia jadi bisanya mutaf ilaih. Nggak bisa al-baitu al-imamu gitu. Rumah yang imam. Apakah jadi imam maksudnya itu sifat? Jadi jadidnya itu kan untuk imam, Pak ya, maksudnya. Kalimatnya ada nggak, Pak? Kalimat yang lain selain baitul imamil jadidi. Baitun. Ya udah itu mensifati imam. Kalau mau mensifati rumah ya yang ini. Baitul imami jadidun, berarti ini yang jadid. Tapi ini bukan sifat, ini sebetulnya ini bukan sifat, ini namanya khobar. Nanti namanya ini khobar. Yang ini nanti namanya mubtada. Tapi saya jarang-jarang membahas gitu-gitu, nanti Bapak Ibu bingung gitu. Tapi yang jelas kalau yang ini yang jadid rumahnya. Kalau yang pertama tadi yang jadid imamnya. Baitul imamil jadid. Rumahnya imam yang baru. Yang ini. Rumahnya imam yang baru. Rumahnya imam yang baru. Ya. Tuh. Mana ya? Kok bukan? Terus ada lagi pertanyaan itu. Oh ini maaf. Nah ini sudah
Nah, kemudian pertanyaan Bu Yeni yang selanjutnya itu ayya lughatin tuhib. Nah, ini. Ini dapat dari mana ya kok bisa ayya ini? Nah, kalau dia di depan seperti ini pertama, maka dia harus domah ayyu lughatin tuhib. Nah, karena depannya nggak ada apa-apa, di depannya nggak ada apa-apa, ini dia nggak bisa berubah. Jadi aslinya dia mesti domah ayu lughatin tuhib. Artinya apa? Bapak Ibu, artinya gimana Bapak Ibu itu? Bahasa manakah yang kamu cintai? Bahasa manakah yang kamu cintai atau kamu sukai? Ya, ayu lughatin tuhib ini mesti domah, Bu. Jadi kalau fathah dia salah atau salah cetak. Dia harus ayu lughatin tuhib gitu. Ini. Ya. Yaitu yang bisa saya jawab, wallahu taala a'lam. Pak, maaf, itu setiap setelah kata ayu pasti ke bawah ke depannya kasroh ya? Iya, mesti kasroh. Ayu syahrin misalnya. Ayu apa aja kasroh. Jadi seperti mudhof sama mudhof ilaih. Rumah yang mana? Ayu baitin taskun misalnya. Rumah yang mana gitu ya, yang kamu tinggal. Ayu baitin taskun. Ya. Ayu sayyaratin tuhib. Mobil mana yang kamu suka? Ya, yang gratis enggak, yang dikasih gitu. Ya. Ayu yaumin hadza misalnya. Ini hari yang mana? Ini hari apa? Gitu. Ayu sa'atin sanadhab. Ya. Ayu sa'atin sanadhab, maksudnya di waktu yang mana kita akan pergi. Maksudnya jam berapa kita akan pergi. Itu bisa pakai seperti ayu sa'atin sanadhab. Kita akan pergi. Iya. Jelas, Bu? Ya, jelas ya, semoga ya. Ayu ini penting ini karena sering bisa untuk kalau kita ngobrol gitu bisa dipakai ini, ya. Ayu makan. Ya, ayu makanin gitu. Tempat yang mana gitu. Ya, tempat yang mana. Makan ini bukan makanan loh ya, kalau bahasa Arab makan itu tempat gitu. Ya. Ya, terima kasih ini atas pertanyaannya. Semoga ini ya bermanfaat buat kita semua. Ini saya juga belajar. Saya screen. Makanya nanti di Quran itu saya kasih contoh lah kalau ada waktu ya. Aduh, gimana ya ayatnya ya? Nanti saya siapkan dulu lah. Kayak di surat apa? Di surat ini udah saya kasih contoh lah ya. Saya kasih contoh. Saya buka Quran ya. Maaf sebentar. Ini soalnya penting. Quran. Nah, ini di sini bisa ya. Quran. Aduh, gambarnya kok cewek. Itu internet itu apa? Apa namanya itu? Website itu kalau kayak Google gitu. Nah, ini di surat Al-Buruj. Ya, surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj. Di ayat yang ke nih. Kelihatan nggak Bapak Ibu Qur'annya? Kelihatan. Oke, Pak.
Subhanallah ini. Nah, nih, tolong perhatikan. Ya, dikit-dikit ya Bapak Ibu, pelan-pelan ya. Pelan-pelan nih. Di ayat 15 ini kelihatan nggak? Ya. Ayat 15 ya. Nih, ada al-arsh. Di sini ada apa? Al-arsh. Ya enggak? Bapak Ibu bisa Ya. lihat al-arsh ya? Bisa. Di situ ada alif lam enggak? Arsnya? Ada. Arsnya ini kasroh atau domah? Kasroh. Kasroh ya. Bapak Ibu tolong perhatikan penting ini. Dzul arsy, kemudian al-majidu. Ini al-majidu domah atau kasroh? Domah, padahal sebetulnya maktun ya Pak. Ya, sebentar. Berarti dia ini apakah dia mensifati ars apa bukan? Sik. Coba dilihat. Arsnya apa? Arsnya kasroh kan? Kalau Ya. mensifati harus sama. Ya enggak? Tapi di sini arsnya itu kasroh, ya enggak kasroh arsnya. Al-majidnya kok enggak kasroh gitu. Harusnya kan kasroh. Kalau al-majidnya kasroh begini, berarti al-majid sangat mulia ini ya. Itu mensifati ars. Tapi dia tidak kasroh, al-majidnya di sini tulisannya itu domah gitu. Berarti dia tidak, ini al-majid itu ini bukan untuk ars. Paham nggak? Tapi dia kembali ke ayat sebelumnya ini. Mensifati yang sebelumnya itu. Apa yang sebelumnya? Yang sebelumnya ars itu ada perkataan al-ghafur, al-ghafuru, perhatikan. Al-wadudu. Ya kan? Nah, ini diteruskan disifati sama al-majidu ini. Berarti al-majidu ini bukan mensifati arsin ini, tapi mensifati al-wadudu al-ghafuru. Al-wadudu al-ghafuru siapa itu? Allah. Allah. Berarti al-majid di sini itu sifat nama. Ya, ini nama, tapi ini secara nahwunya dia mensifati al-wadudu al-ghafuru dan kembali mensifati huwa ini lagi. Huwa ini karena huwa ini tidak ada alif lam, tapi dia namanya huwa ini ma'rifah. Walaupun tanpa ini huwanya ini Allah. Jadi ini mensifati dalam ayat ini al-majid itu bukan sifat bagi ars, tapi sifat bagi al-wadudu al-ghafuru Allah gitu. Gimana? Bisa dipahami atau tidak? Dzul arsyil majid artinya Pak? Dzul arsyil majid. Dzul. Yang memiliki ars. Dzul. Ya. Dzu yang memiliki ars singgasana. Tapi di sini al-majidu. Kalau al-majidunya kasroh berarti yang al-majidi ini sifat bagi ars. Tapi di sini bukan. Karena dia domah. Itu loh maksud saya. Kenapa tadi saya bersikeras. Kalau al-jadidi itu sifatnya imam gitu. Kenapa? Karena imamnya kasroh dan dia alif lam. Demikian pula nanti, karena itu efeknya nanti ketika misalnya kita berusaha memahami seperti Al-Quran seperti ini. Jadi bukan dengan ini harusnya al-majid ini sebelahnya ars, ini punyanya ars, enggak, karena dia domah, berarti dia mensifati yang itu, gitu maksud saya. Bapak Ibu sekalian. Gimana Pak Suhud? Pusing atau bisa dipahami Pak Suhud? Insya Allah. Insya Allah bisa ya. Kok masih libur Pak Suhud ini? Ini ya Pak libur. Habis 4. Oh iya. Pagi, Iya. 4. Insya Allah minggu depan nggak bisa. Oh iya. Gimana Bapak Ini Ibu ada pertanyaan? Ini ada penegasan Pak ya. Kenapa ditaruh? Kenapa nggak huwal ghafurul wadudu wal majidu? Misalnya itu kan ini ada pengertian khusus, ada makna khusus nggak Pak? Ngapa abil arsil majid? Ya, ini wallahu ta'ala alam, cuma ini
urutannya begitu. Saya nggak anu banget sih, cuma nggak paham. Tapi ini Allah menghendakinya susunannya ya seperti itu gitu, Mas. Ini Allah itu wahwa al-ghafur berarti gini, saya jelaskan nih, sebentar ya. Sabar ya. Ya udah dikit-dikit sabar nih. Sebetulnya kalau pengampun itu kalau dikasih nama itu gini. Ghafir. Ghafir. Nah, ghafir. Nah, dia bisa jadi al-ghafir. Nah, ini berarti sang pengampun. Tapi nggak banyak, ngampuninya nggak banyak. Jadi untuk membuat sesuatu itu berlebih-lebihan dalam bahasa Arab itu, untuk membuat susunan kata yang menunjukkan berlebih-lebihan, berarti dia itu banyak mengampuni, sering mengampuni, atau terus-menerus mengampuni. Kalau begini enggak, ini cuma dia pengampun aja, mungkin sekali 2 kali aja. Tapi kalau dia terus-menerus mengampuni, wow, itu susunannya diubah menjadi dia menjadi bukan al-ghafir tapi al-ghafur. Al-ghafur. Seperti juga asyakur. Itu aslinya kalau cuma bersyukur, orangnya bersyukur, asyakir gitu. Asyakir, tapi kalau asyakur berarti dia itu sering dan terus-menerus bersyukur. Seperti itu nama Allah asyakur. Al-ghafur. Ya, demikian juga nanti ini sama. Susunannya sama dengan al-wadud. Al-wadud berarti kasih sayang juga. Ya, kasih sayang. Al-wadud itu sangat-sangat menyayangi gitu. Sebentar ya. Kemudian kalau ini kenapa kok terus Dzul Arsil, saya nggak bisa jawab Pak Rifat. Kenapa terus ya ini kehendaknya Allah menyusun, habis itu menjelaskan dialah yang memiliki arsy. Baru setelah itu Allah mengatakan Al-Majidu. Ya. Kenapa nggak Al-Majidu dulu? Aisyah nggak tahu kalau ini. Ya gimana Pak Diki? Pak Punten, kalau misalkan ya Gofar, artinya apa Pak Gofar? Iya sama, Nggak bisa pakai- juga. nggak pakai Ya Gofur. sebentar. Bisa juga untuk mensangat-sangatkan itu dia menggunakan susunan yang kedua Ghaffar gitu. Jadi ini aslinya ya, saya tulis lagi. Ini kalau ini cuma pengampun, tapi nggak sering-sering. Ghafir al-ghafir. Tapi ini nggak dipakai. Yang kalau berlebihan, caranya ada 2 macam. Bisa dibikin al-ghafur, susunannya ya, al-ghafur. Aduh, salah. Al-ghafur gini. Atau ghafuru. Al-ghafuru gini ya. Atau al-ghaffar tapi pakai tasdid. Gini. Ghaffar. Ini juga sama dengan ini, sama dengan ghafur. Makanya ada nama Allah itu Ar-Razzaq gitu. Berarti banyak memberikan rizki, terus-menerus memberikan rizki. Itu Ar-Razzaq, Ghaffar. Gitu. Oke, Pak. Iya, bisa. Dua-duanya bisa. Bisa Ghafur, Ghaffar. Bisa. Oke, Pak. Ya, nanti kalau memanggilnya ya Ghafurur Rahim. Seperti ini ya, udah satu lagi. Itu kan aslinya Rahim. Kalau cuma penyayang aja tuh gini. Ro-nya panjang. Rahim. Ini dia penyayang, tapi nggak banget-banget. Ya. Ar-Rahim. Panjangnya ada pada ro-nya. Ar-Rahim tuh dia namanya isim fa'il.
pelaku. Rohim, seorang yang menyayangi. Tapi ini tidak bersangat-sangatan. Kalau ingin bersangat-sangat dengan dua macam. Dibikin Ar-Rahmanu. Yang kedua dibikin lagi Ar-Rahimu. Panjangnya ada pada himnya. Ar-Rahim. Roknya justru pendek. Itu cara orang Arab membuat menyangat-nyangatkan. Namanya mubalaghah. Ya. Jadi Rahim dan Rahman itu mubalaghah, bentuk dari bersangat-sangat dari kata Ar-Rahim. Ini Ar-Rahim yang menyayangi. Makanya Ar-Rahman Maha Penyayang, Ar-Rahim Maha Penyayang juga. Ya, tapi itu beda. Ar-Rahman penyayangnya untuk dunia, mengenai semua yang beriman dan tidak beriman, semua dapat. Kalau Ar-Rahim itu bagi orang-orang yang beriman. Ya. Baiklah, kita lanjutkan lagi yang tadi. Terus Rasulullahnya mana? Aduh, kok hilang terus Rasulullahnya. Bentar ya Pak, mohon maaf Pak. Bentar, Pak. Kok nggak ada? Loh. Ya. Ini kita lanjutkan yang di sini. Ini PR aja ya kemarin ya. Tinggal diganti aina baitu kum. Misalnya di sini. Kalau ini ikhwan. Ikhwan berarti di sini baitukum gini. Ya kan? Kalau ini yang diajak bicara Laili atau Lail, oh Laila, ya Laila. Ya, berarti Saatuna. Hah? Saatuna. Masa sih? Saatuna. Laila kok. Satu orang. Hah? Oh, Laila. Saatuki. Iya, sa'atuki. Oh, Saatuki. Sa'atuki. Gimana bacanya ini? Gimana Pak Rifat bacanya Pak Rifat? Kira-kira Pak Rifat. Saatuki. Terus? Jamilatu ya Lail. Ya Laili. Laila ini, Laila. Laila. Iya. Habis ya itu Pak, katanya habis ya harus lurus ini. Tapi perempuan nggak boleh ini Pak, kasroh. Ini karena dia itu ya-nya nggak ada titiknya gini. Ini nggak ada titiknya. Ini sebetulnya itu alif ini. Kalau nggak ada titiknya itu berarti dia alif sebenarnya. Cuma dia dibikin bengkok gitu aja. Jadi ini Laila bacanya. Itu. Sebenarnya dia alif ini. Pak, Jamilanya Jamilatun, Pak. Nah iya, jamilahnya harusnya jamilatun. Itu jangan dihilangi tanwinnya. Sa'atuki jamilatun. Loh, ini pertanyaan atau gimana ini? Pertanyaan. Harusnya ada A-nya ya. Harusnya ini bukan pertanyaan. Kalau sa'atuki jamilatun ya Laila. Tidak tanya ini. Ini enggak tanya. Dan kalau tanya nggak bisa. Masa tanya, apakah jam kamu ini indah? Laila kan nggak mungkin juga gitu. Kalau ini akhi berarti. Ini akhi kan? Berarti ini mas atau maismu. Mas. Muka. Mas muka.
Nah, sekarang kalau ini. Nah, kalau nomor 5 ini gimana? Sebentar saya tanya, sebentar. Siapa aja di sini sih? Saya tanya coba. 5. Sebentar. Nomor 5 sudah, Pak. Hah? Nomor 7, Nomor nomor 7. Nomor Bu Eva, 7. coba Bu Eva itu gimana Bu Eva kalau nomor 7 itu Bu Eva? Baiti. Pilih mana? Muzakkar ini aumuki fil baiti, aumuka fil baiti. Kalau saya bilang aumukum bisa nggak? Aumukum fil baiti. Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Kalau saya bilang aumukunna fil baiti bisa nggak? Bisa. Kalau pertanyaan Bisa karena konteksnya bisa bertanya bisa apakah Iya, ini semuanya ibumu, bisa ayah ada di rumah, karena semuanya tidak bisa. diketahui yang diajak bicara siapa. Ya enggak? Iya. Kalau yang ini kan Iya. yang di atas tadi kan diketahui yang dia bicara nih, ada Akhi, ada Laila perempuan ya kan, ya ikhwanu,